Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah kita hari ini ketemu kembali di kelas tindak pidana eh, korporasi ya di mata kuliah yang peminatan. Baik, di kesempatan baru berbuka ini saya ucapkan selamat berbuka dan kita akan lanjutkan pembacaan kita pada buku yang berkaitan dengan eh, tindak pidana korporasi. Bentar, ini share screen-nya mana? Ayo. Baik. Sudah nampak di layar saudara, bab 2 masih di poin ketiga, munculnya kejahatan korporasi. Rekan-rekan mahasiswa sekalian ya, kemarin kita sudah bicara tentang apa yang dimaksud dengan korporasi dan kenapa dia melakukan itu. Dan kita memaknai korporasi di sini sebagai pelaku kejahatan. Korporasi sebagai apa namanya sebagai subjek hukum yang melakukan satu perbuatan yang sifatnya tindak pidana, dikategorisasikan sebagai suatu tindak pidana. Mudah-mudahan kemarin masih ingat. Ya. Jadi hari ini saya akan sedikit tambahkan poin ketiga dari bab kedua ini. Lalu nanti di akhir saudara akan diminta untuk mengerjakan tugas. Pak, mau terawih, Pak? Iya, nanti tugasnya dikumpul maksimal besok pagi. Jadi si pennya nanti kumpulkan dalam satu Google Drive yang berisikan tugas itu. Kuis, sifatnya kuis. Jadi karena sekarang ternyata harus ada nilai tambahan, nilai tugas dan nilai kuis. Oke. Nah, di sini di layar saudara sendiri sudah tampak ya bahwa eh, sekecil ini. Ada yang saya highlight di sini. Pada awalnya perjalanan korporasi itu sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Itu kemarin kita ceritakan kemarin. Nah, cuma ada gelagat nanti berubah dia. Dia berkembang. Nah, dia mulai menjadi satu peperangan lah gitu. Ya, perang apa? Perang bisnis. Itu biasa terjadi dalam dunia bisnis. Perang bisnis. Ketika eh, ada ekspansi. Nah, kita sering dengar kata bisnis itu ekspansi. Jadi tidak pidana korporasi ini sangat erat dengan hukum dagang, dengan ilmu dagang itu sendiri, hukum bisnis dan bisnisnya itu sendiri gitu. Jadi istilah-istilah yang mungkin nanti akan kita temukan kalau kita baca jurnal-jurnalnya ya istilah-istilah juga yang berkaitan dengan ekonomi gitu. Itulah uniknya belajar hukum. Belajar hukum itu kita akan mengenal bidang-bidang yang bukan hukum. Bisa kita memahami bidang itu, hukumnya, dengan cara kita mengenal juga secara global ya, tidak detail, secara global dan term-term, kata-kata kunci yang biasa digunakan dalam aspek bidang tertentu itu. Kalau kita bilang korporasi, maka kita bicarain bisnis. Kalau kita lagi ngomongin lingkungan, maka kita akan ketemu dengan term-term yang sifatnya dalam ilmu lingkungan. Kalau nanti kita bicara tentang sesuatu hal yang mungkin kalau di Indonesia nggak banyak diperbincangkan, tuh, hanya sedikit yang memperbincangkannya, misalnya bicara tentang hukum antariksa. Ya, kalau kita selama ini kan ngomongin agraria itu cuma tanah, gitu yang banyak kan. Tapi itu kan juga mencakup antariksa. Lah, urusannya apa? Urusan bagaimana bicara dengan pengaturan apa udara.
bicara tentang mana lewat pesawat begitu, mana satelit dan sebagainya begitu. Ternyata aspek hukum yang mau nggak mau kita harus belajar ah, term-term, kata-kata, terma-terma dalam bidang ilmu tersebut. Nah, perang bisnis ini ya, di sini digambarkan ketika kegiatan bisnis mulai berkembang. Tak hanya dalam lingkup wilayah tertentu, tetapi wilayah yang luas. Ia lintas negara. Dan ini bisa kita tambah garis bawahnya bahwa ada keterbatasan. Nah, ini yang jadi masalah. Kenapa jadi perang? Karena ada sumber daya alam misalnya, atau sumber daya usahanya, apa namanya, sumber daya manusianya juga terbatas. Sehingga nanti ya, melahirkan peluang bagi siapa? Bagi pelaku usaha itu. Baik dia perorangan maupun dia yang korporasi. Kumpulan dari individu yang bermaksud dan bertujuan yang sama terikat dalam hal-hal tertentu dan sebagainya itu. Yang kemarin kita sudah mendefine-nya, mendefinisikannya dengan apik dalam pemanaan korporasi itu yang bukan hanya dibatasi dalam makna hukum perdata, tapi ia diperluas dalam pemaknaannya dalam hukum pidana. Yang tadi ini keterbatasan, persaingan dan sebagainya itu melahirkan satu hal. Apa itu? Hal-hal yang sifatnya tidak lagi baik. Bersaing, perang dalam keadaan baik bagus, persaingan bisnis bagus bagus. Itu malah menjadikan iklim usaha itu berjalan begitu. Itu bagus. Tapi ketika sudah muncul nih kata ini kecurangan, nah ia akan melahirkan satu dampak buruk kepada dunia bisnis itu sendiri. Diperjelas lagi bahwa kecurangan ini tidak hanya berkaitan dengan antar pelaku, kan tadi dia bersaing. Maka mereka saling menjatuhkan misalnya. Curangnya itu nyata bukan hanya antar pesaingan itu. Tapi juga masalahnya dengan masyarakat. Sebagai apa masyarakat di sini? Sebagai konsumen. Karena perang itu, dengan muncul kecurangan-kecurangan itu terkadang ada yang dikorbankan. Ada yang dijadikan apa namanya, apa sih namanya? Kok jadi lupa istilah. Jadikan satu hal yang dikorbankan, satu hal yang menjadi dampak besar atas persaingan itu, yaitu misalnya salah satunya kalau ada kualitas barang itu dikurangi, jasanya dikurangi. Ya memang kita temukan tuh ada makanan yang dulu besar dari kecil dan sebagainya. Kalau itu masih dalam koridor bisnis yang oke, yang diperbolehkan sah-sah saja. Tapi ketika dia mulai menjurus, dulu harusnya takarannya segini, dia kurangi. Lebih-lebih lagi harusnya dengan bahan yang baik, dia kurang levelnya ya jelekkan. Suatu hal yang bahkan nanti bisa jadi di bawah standar yang diperbolehkan. Misalnya itu. Dia yang dipikirkan apa? Yang penting dapat keuntungan yang banyak. Toh mereka nggak tahu kira-kira gitu. Konsumen kan nggak tahu. Maka sekarang saudara temukan banyak sekali ini mbak-mbak yang suka-suka skincare itu kan. Beredar begitu banyak skincare yang itu tadi kualitasnya berbahaya bahkan. Bukan hanya tidak ampuh misalnya. Kalau tidak ampuh kan ya saudara ditipu saja. Masalahnya dia, manjur-manjur aja nih. Tapi ternyata mengandung bahan-bahan yang sangat membahayakan. Dijual dengan harga murah, saingannya dikasih harga murah, efeknya bagus gitu. Itu yang jadi korban ya para konsumen. Misalnya dikasihkan contoh, ada kasus dulu tahun 2006. Saudara mungkin baru-baru lahir, baru-baru masih kecil ya ini. Tuh ada di Sidoarjo itu perusahaan yang dia ngebor
gas kalau tidak saya, gas apa? Ya kalau nggak salah tuh gas. Jadi di bor pakai bor itu. Nah, ada efek sampingnya. Apa efek sampingnya yang tidak dipertanggungjawabkan itu ternyata ada kebocoran, kegagalan dalam pengoboran itu yang terjadi bukannya hal yang diinginkan keluar, tapi malah lumpur yang tadinya terpendam di dalam lapisan bumi itu dia malah muncul, ya, menyeruak ke permukaan bumi, menenggelamkan sekian desa. Itu luas sekali wilayahnya kalau saudara lewat di wilayah Sidoarjo itu sekarang. Dulunya rumah, sekarang jadi dibikin tanggul yang itu isinya lumpur yang berapa titik sudah mengering. Di kasus lain misalnya ada nih misalnya dulu ada kasus kapal motor Senopati. Saudara bisa baca detailnya di mohon maaf saya di dari tadi beberapa hari sudah batuk ya. Tapi ya nanti makanya saya akan singkat-singkat saja. Ini saudara baca kembali misalnya di materinya nanti di buku itu ada di kasus kapal motor Senopati. Jadi perusahaan itu memperkerjakan dan memerintahkan nahkodanya untuk eh, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan keselamatan dari siapa pengguna kapalnya. Ya, korporasi yang meminta nahkoda untuk mengemudikan kapal walaupun diketahui perusahaannya tahu tuh, korporasinya tahu tuh bahwa sertifikat nahkodanya itu tidak dimiliki, tidak nahkodanya nggak punya sertifikat yang layak untuk menjalankan kapal itu. Nah, hal yang begini tuh yang jadi korban apa? Ya, penumpangnya. Kapasitas muatan kapalnya melebihi dari yang seharusnya. Di kasus yang lain, misalnya di sini ya, dia melakukan pembagian tempat usaha tidak sesuai kontrak, sehingga mereka keuntungan kepada perusahaan, korporasi, dan merugikan keuangan negara. Jadi kasus korupsi pun itu bisa dikenakan, bisa dipertanggungjawabkan kepada subjek hukum korporasi. Sini menandakan bahwa korporasi ya dapat digunakan sebagai sarana, suatu sarana kejahatan. Satu, nah, di sini ada tabel yang menarik ya kita lihat. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Perbedaan mengenai kejahatan yang dilakukan oleh individu dengan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Kejahatan individu itu kita lihatnya bisa jadi sebenarnya bukan hanya individu ada berapa orang, tapi sifatnya konvensional. Ya, pelakunya itu orang. Sedangkan kejahatan korporasi ini adalah kelompok orang. Apakah hanya kelompok orang? Tidak, dia terorganisir sebagai satu kesatuan. Jadi tidak lagi disebut sebagai A, B, C, D, tapi dia sebagai satu hal itu. Perusahaan itu, kelompok itu, CV itu. Nah, kira-kira begitu. Motifnya. Nah, kalau korporasi, karena kemarin kita temukan dia itu tidak punya kehendak yang lain, maka sebenarnya kehendak utamanya hanya ekonomi. Sedangkan kalau orang, dia punya kehendak yang sifatnya non-ekonomis. Dilihat dari segi cara bekerjanya, kalau kejahatan konvensional itu, ya dia bisa bersama-sama juga. Tapi juga bisa mandiri. Sedangkan korporasi dia punya pembagian fungsi dan tugas. Karena dia apa? Dia terorganisasi. Dia terorganisasi. Sehingga ada pembagian-pembagian fungsi dan tugas di situ. Yang jadi korban. Nah, ini masalahnya yang sifatnya korporasi itu bisa sangat luas. Gitu. Artinya, sebagai sebuah persyaratan di sini ya,
Ini yang saudara harus camkan baik-baik dalam mata kuliah ini. Hal yang tadi, kejahatan-kejahatan tadi, bisa dikenakan kepada korporasi, ada syaratnya. Apabila hukumnya mengatur. Artinya, syarat mutlak itu untuk dapat dikenakan tindak pidana kepada korporasi harus ada dasar hukum yang jelas. Nah, ini menunjukkan bahwa perlu ada yang namanya reform, apa namanya, reform. Uh, Bisa reform atau bisa ada perubahan terhadap apa? Perubahan atas undang-undang yang tidak memberikan celah kepada korporasi untuk dikenai satu tindak pidana. Itu. Ringkasnya, materi hari ini adalah ah, kejahatan korporasi itu merupakan bagian upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup awalnya. Dia berkembang menjadi satu korporasi, dia cari keuntungan sebesar-besarnya. Bukan lagi sekedar kebutuhan, tapi keuntungan yang sebesar-besar. Salah satu alasannya apa kan? Ada persaingan. Dia melakukan kompetisi. Masalahnya kompetisinya, apa namanya? Kompetisinya itu dilakukan dengan cara yang curang. Dan karena dia dilakukan oleh satu korporasi, dia dilakukan secara sistematis. Yang jadi ujungnya, karena dia sistematis, dia punya peluang dampak yang lebih luas. Baik, saya tak sama juga mohon maaf tadi ya. Ini lagi batuk, jadi saya tidak bisa ngomong panjang. Ini suaranya sudah mulai hilang. Tidak. Oleh karena itu saya, seperti saya sampaikan di awal tadi akan ngasih tugas. Oke? Kalau diperhatikan, nanti silakan didengarkan lagi rekamannya, tugasnya. Tugas halaman ini, nih, 41 di bukunya. Bukunya ini sudah saya share ke si pennya. Di saudara semua sudah punya. Buku yang judulnya B, buku yang judulnya ini, buku ajar anatomi kejahatan korporasi di halaman 41. Ya, halaman 41 yang di sini. Sinsanya nggak ada halamannya. Oke. Soal di bab 2 latihan soal ada 6 soal. Saya menjunjung tinggi kejujuran. Kalau ada jawaban yang sama persis identik, maka akan langsung disalahkan. Mau jawabannya benar atau tidak, tapi kalau identik, di soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 soal. Dikumpul maksimal besok pagi jam 7.00. Oke, seperti itu. Saya mohon maaf nih, suara saya sudah pada batas limitnya, tidak ada pertanyaan, ya. Silahkan nanti si pennya merekap kehadiran. Ini ada 49 orang. Lalu silahkan saudara kumpulkan tugasnya maksimal besok pagi jam 7.00. Dikumpulkan dalam satu Google Drive yang nanti linknya diberikan kepada saya. Ya, boleh bertanya, silakan deh. Kalau mau bertanya, saya beri kesempatan. Untuk tugasnya itu diketik apa Ya, atau ditulis di bebas, kertas atau baru difoto? bebas, bebas saja. Mau diketik ya, yang penting di Google Drive itu ada. Oh, oke. Ini nilai Baik, kuis terima pertama. kasih Pak. Mungkin nanti saya akan ada 3 kuis ya, bersama satu tugas.
Ya, sekali lagi saya mengingatkan tugasnya adalah bikin artikel jurnal yang di akhir nanti ya. Itu bisa dicicil dari sekarang. Baik, kalau nggak ada lagi, mohon maaf ya atas keterbatasan malam hari ini. Saya mohon doanya mudah-mudahan saya sehat, teman-teman sehat sekali semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.